pasukan tim Macan Kemayoran asuhan Danur Windo. Ya, kita lihat susunan pemain yang diturunkan oleh pelatih Danur Windo. Ada sejumlah nama baru yang diturunkan sebagai starter. Kita lihat di sini ada Zuhendar, kemudian ada Ramdhani Lestaluhu. Tidak ada nama Bambang Pamungkas di sana, tapi Dan PSMS Medan di bawah pelatih Rudy William Kelces. Ya, kita bisa melihat bagaimana kembali formasi ofensif yang diturunkan oleh pelatih Rudy Kelces. Dan seperti biasa akan diandalkan Mario Costas didukung oleh Octavianus, Zada dan juga Eli Aiboy. Kita bisa melihat 4-2-3-1, formasi yang sangat ofensif yang juga diterapkan melawan Persitara Jakarta Utara. 4 pertemuan sebelumnya antara kedua tim ini didominasi oleh Persija Jakarta dengan kemenangan 3 berbanding 1 kemenangan PSMS. Ini dia babak pertama Persija melawan PSMS Medan dari Stadion Gajayana, Malang. Sebuah peluang langsung tercipta melalui tendangan langsung yang cukup keras. Dilayangkan oleh Zada, masih berada di atas mister gawang Hendro Kartiko. Ya, kita melihat Zada langsung mencoba untuk mencetak gol di menit-menit awal. Kita tahu pemain yang satu ini memiliki tendangan yang cukup keras dan juga merupakan top scorer dari tim PSMS Medan dengan total raihan 10 gol. Ismet Sofian. Hermana Banda. Fabio Lopez yang dituju. Namun dibuang saja. Tampaknya oleh Edi Sibung. Firjanka, pemain yang sempat dikabarkan tidak mengikuti latihan bersama Persija. Ismet Sofian dibayang-bayang oleh Otto Maniani. Masih Ismet. Kembali kandas tangan Persija Jakarta. Steban Gilen. Kostas. Otto Maniani. Cepat kita lihat. Masih Otto. Kali ini dikandaskan oleh Hermana Banda. Bonario Astaman. ya cukup agresif apa yang diperlihatkan oleh para pemain PSMS Medan. Dan memang ini yang dituntut oleh pelatih Rudy William Kelces, karena tidak ada upaya lain bagi PSMS Medan kecuali memenangkan pertandingan ini jika mereka ingin selamat dari ancaman degradasi yang saat ini masih mengancam. Ini dia pemain yang juga pernah membela Persikota Tangerang. Bonario Astaman. Kembali ke Bonario. Dikandaskan oleh Kostas. Masih terus berusaha Greg Nwakolo. Ya, kita lihat di sini bagaimana Greg mampu mencuri bola tadi. Ya, kita melihat di sini melewati beberapa hadangan para pemain PSMS Medan. Ya, justru kita melihat para pemain PSMS Medan tampak begitu panik dan kebingungan untuk mematikan pergerakan dari Greg Nwakolo. Kita tahu bagaimana Greg tidak mampu mencetak gol dengan serangkaian peluang di pertandingan terakhir melawan Delta Sidoarjo. Tentunya sebuah ujian bagi Greg untuk kali ini mencoba berbuat sesuatu melawan PSMS Medan. Tendangan bebas bagi Persija, Aliuddin. Tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh Aliuddin. Ismet Sofian maksud saya. Marcus Horizon, penjaga gawang berusia 28 tahun. Juga merupakan penjaga gawang timnas Indonesia. Kostas.
Oh, iya. Pelanggaran dilakukan pemain PSMS. Iya. Terhadap Greg Nokolo. Dari kita lihat Edi Sibung melakukan pelanggaran. Pierre Janka. Siap-siap Aliudin. Melebar ke kanan. Kembali ke Fabio Lopez. Otto Maniani. Pierre Janka. Esteban Gilen kembali ke Otto Maniani. Kostas kurang cermat, bola yang diberikan oleh Kostas maksudnya ke Zada, namun dipotong oleh barisan pertahanan Persija Jakarta. Greg Nwokolo kali ini Aliudin kembali. Oh, juga terjadi miskomunikasi antara pemain depan Persija, Ponario Staman. Ya, tampak kedua tim juga bermain agak terburu-buru. Bukan saja PSMS Medan yang memang berupaya untuk terus melakukan tekanan, tapi Persija sendiri pada saat mereka mendapatkan bola juga terlihat agak terburu-buru, dan ini yang membuat serangan yang mereka bangun akhirnya justru kandas di area pertahanan dari PSMS Medan. Fabio Lopez, Greg Nwokolo, masih Greg Nwokolo, berusaha melewati Edi Sibung. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Edi Sibung terhadap Greg Nwokolo. Ya, untuk kedua kalinya kita melihat Edi Sibung memang harus melakukan pengawalan yang ekstra ketat terhadap Greg Nwokolo. Sebelumnya juga Edi Sibung melakukan pelanggaran terhadap Greg. Namun pelanggaran yang kedua ini akhirnya membuahkan kartu kuning untuk pemain bertahan dari PSMS ini. Kembali menghasilkan tendangan bebas. Ismet Sofyan terlalu jauh melayang di atas mister gawang Marcus Horizon. Tendangan yang dilepaskan oleh Ismet Sofyan. Ya, setelah absen cukup lama memang Ismet kembali diharapkan untuk bisa menjadi andalan utama bagi Persija Jakarta dalam melakukan upaya bola-bola mati. Dan apa yang dilakukan Ismet setidaknya kemarin sudah membuahkan hasil ketika dia menjadi penentu kemenangan Persija atas Delta Sidoarjo di menit-menit terakhir babak kedua. Ade Suhendar berpindah ke sisi sebelah kanan. Lepas penguasaan bola dari Persija Jakarta. Danan Puspito jauh ke depan. Esteban Gilen. Kembali ke Gilen. Zada, Leonardo Martin Zada. Masih Zada. Rahmadani. Otto Maniani. Kembali ke Zada maksudnya. Ya, kita melihat perbedaan permainan antara para pemain Persija dan juga PSMS. Bagaimana para pemain PSMS begitu cepat melakukan serangan ke jantung pertahanan Persija, sedangkan para pemain Persija kita melihat di sini Masih bisa dikejar oleh Otto Maniani di daerah pertahanan Persija. Kembali Leonardo Martin Zada. Masih Zada. Iya. Masih mengenai kaki Banda Herman. Sebuah penetrasi dari Martin Zada. Ya, nyaris membuat gawang Persija ini terancam. Dalam tayangan ulang kita lihat. Ya, pelanggaran tampaknya yang baru saja dilakukan pemain PSMS Medan.
Ini dia bagaimana pergerakan dari Leonardo Martin Zada masih bisa dibaca oleh Ebanda Herman. Ya, kita tahu pemain yang satu ini memang merupakan kreator serangan bagi PSMS. Bukan hanya itu saja, kita tahu pemain ini juga sangat produktif, sering berada di posisi yang benar. Dan juga sangat penting bagi seorang Zada untuk memberikan suplai bola kepada Mario Costas yang bertindak sebagai single striker di pertandingan kali ini. Ismet Sofyan, Fabio Lopez yang dituju, dibayang-bayangi oleh Fadli Hariri. Ini dia Fabio Lopez, masih mampu melepaskan umpan ke tiang jauh. Ya, kita melihat perbedaannya antara Persija dan PSMS, bagaimana para pemain Persija yang di depan dipaksa untuk bekerja sendirian. Kita baru saja lihat bagaimana Fabio Lopez melepaskan umpan yang tidak akurat karena memang posisinya sudah begitu sempit. Tidak ada dukungan yang merata dari Greg ataupun dari Aliudin. Berbeda dengan PSMS, kita lihat di sini Costas yang mendapat dukungan yang cukup baik dari Eli Aiboy dan juga Leonardo Martin Zada. Mario Costas, Eli Boy, masih Eli. Ya, tampaknya apa yang dilakukan Eli Aiboy mampu dipatahkan oleh Adi Suhendar. Masih bisa dipatahkan Herman Abanda. Kembali Eli Aiboy. Pendek saja ke Edi Sibung. Eli Aiboy mengangkat bola ke kotak penalti. Iya. Ya, cukup baik. Sebuah keputusan yang menurut saya sangat tepat yang dilakukan oleh Eli Aiboy dengan langsung mengirimkan umpan ke mulut gawang. Di sana ada Gilen dan juga ada Zada yang sudah siap untuk menyambut umpan dari Eli Aiboy. Leonardo Martin Zada. Masih Zada. Ottomanian yang dituju, namun dibuang saja oleh Ismet Sofyan. Ya, kita melihat tadi kembali aliran bola yang begitu cepat dari para pemain Medan. Beruntung bagi Persija masih ada Ismet Sofyan yang sedikit waspada sehingga bisa menyapu bola tersebut dari kejaran Octavianus Maniani. Esteban Gilen, Mario Costas, kembali ke Gilen. Costas, kerjasama dua pemain. Masih bisa dipatahkan oleh Ponario Astaman. Greg Nwokolo, Fabio Lopez, kembali digagalkan oleh Edi Sibung. Intercept yang sangat baik dilakukan oleh Edi Sibung. Ponario Astaman. Ini dia Greg Nwokolo, pemain yang berasal dari Nigeria. Dodi Cahyadi. Sebuah ironi tentunya bagi Persija melihat bagaimana menurunnya tingkat produktivitas seorang Greg Nwokolo memasuki putaran kedua. Pemain yang begitu rajin mencetak gol dan juga kita melihat tandemnya kali ini Fabio Lopez yang terakhir hanya mencetak gol melawan Persita Tangerang. Eli Boy mengangkat bola yang dituju adalah Ottomaniani. Offside, ada dua pemain PSMS Medan, juga ada Zada di depan. Ini dia pemain yang masih sangat muda, berusia 18 tahun, memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Benje Perjanka, salah satu pemain tua yang ada di Jarum Indonesia Super League, sudah berusia 34 tahun. Herman Abanda. Pierre Janka. Ada Ottomaniani dan juga Zada membayangi. Serta Costas di situ. Handball, Fabio Lopez. Kembali dikandaskan oleh Janka. Lebar ke kanan kali ini. Ramdhani Lestaluhu. Kembali ke Janka.
dibuang saja oleh Fadli Hariri. Ini dia pemain berusia 24 tahun Fadli Hariri mengawal dengan ketat pergerakan Fabio Lopez. Ponario Astaman. Janka lepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Ke sisi sebelah kanan pertahanan PSMS Medan terlalu deras. Ya, Gagal dikejar oleh Nwokolo. ya inilah yang menyulitkan para pemain depan Persija. Mereka dipaksa bekerja sendirian. Bola langsung diumpankan secara jauh dan kita melihat memasuki menit ke-15 belum ada satupun peluang dari tim Persija Jakarta yang bisa membahayakan gawang seorang Marcus Horizon. Iya, memang kalau kita melihat penampilan para pemain dari kedua tim, di sini bisa tergambar bagaimana kengototan yang diperlihatkan oleh para pemain PSMS ya dibandingkan dengan pemain-pemain Persija yang tampak hingga menit ke-15 ini saya melihat mereka tampak masih begitu santai dibandingkan dengan PSMS dan memang bagi PSMS karena mereka dituntut untuk bisa memenangkan pertandingan ini maka agresivitas pun harus ditunjukkan untuk memberikan tekanan terhadap kubu Persija Jakarta. Setelah pertandingan ini, PSMS masih menyisakan 3 pertandingan lagi di pentas Jarum Indonesia Super League. Sebuah pertandingan yang tidak ringan bagi mereka, mengingat 2 diantaranya adalah merupakan tur maut ke tanah Papua melawan Persipura dan juga Persiwa Wamena. Sedangkan pertandingan lainnya akan menghadapi Sriwijaya FC. Gilen masih jauh di atas mister gawang Hendro. Tendangan keras yang dilepaskan oleh kapten ke-11 PSMS Medan, Esteban Gilen, pemain yang berasal dari Uruguay. Kita tahu pemain ini juga gemar mensupport serangan. Dan kita lihat tadi bagaimana tendangan Gien, meskipun keras, sangat disayangkan tidak terarah dan tidak menyulitkan seorang Hendro Kartiko. Pressure. Ottomaniani, cepat Ottomaniani melepaskan tendangan langsung. Iya, sangat baik. Tendangan kaki kiri yang dilepaskan oleh Ottomaniani. Dalam tayang ulang kita lihat sempat sedikit mengenai kaki dari Janka. Dan inilah yang membahayakan bagi Persija. Kita Iya. melihat bagaimana mereka bisa kehilangan bola begitu mudah. Pierre Njangka, kita tahu speed, kecepatan para pemain depan PSMS seperti kilat. Ponario Astaman, Ramdhani Lestaluhu, kembali Ponario, Aliuddin, Greg Wakolo, Ya, sangat tidak efektif. Satu upaya serangan yang dilakukan dan dibangun para pemain Persija. nyaris saja dicuri oleh Ottomaniani. Greg Wakolo, Ade Suhender kembali ke Greg. Hermana Banda. Ya, sebuah antisipasi yang kurang baik ya diperlihatkan oleh Lopez pada saat dia mengontrol bola dengan dada. Dia tidak menyadari bahwa ada marking yang dilakukan oleh pemain lawan dan dapat dengan mudah diintercept. Salah pengertian Zada dan juga Ottomaniani jatuh di kaki Ismet Sofyan. Pada pertandingan sebelumnya, Persija Jakarta berhasil unggul tipis 1-0 melawan Delta Sidoarjo. Sedangkan tamunya PSMS Medan juga berhasil unggul dengan skor yang cukup telak 3-0 atas Persitara. Kekalahan Deltras dan juga Persitara membuat persaingan pada posisi degradasi kembali seru.
Ya, satu keunggulan kita melihat dari Persija bahwa lini belakang mereka masih cukup kokoh dengan adanya Abanda Herman, dan kali ini dengan masuknya Pierre Njangka. Leonardo Martin Zada. Oh iya, masih terlalu mudah untuk diantisipasi oleh Hendro Kartiko. Tendangan dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Zada. Sebuah keputusan yang tepat melihat bagaimana pertahanan Persija Jakarta begitu terbuka. Ya, memang beban dari Persija Jakarta dalam pertandingan kali ini memang jauh lebih ringan dibandingkan dengan beban yang dimiliki oleh PSMS Medan. Persija Jakarta relatif memang sudah aman karena memang sudah tidak mungkin lagi meraih gelar juara. Untuk bisa berada di posisi runner up juga mereka pun sangat berat, sehingga mereka praktis hanya bisa memperbaiki posisinya satu tingkat atau dua tingkat lebih bagus dari posisi yang ada sekarang ini. Fabio Lopez masih dipatahkan oleh Aun Karbini dan juga Edi Sibung. Herman Abanda, Ponario Astaman. Kembali Ponario. Pelanggaran Ottomaniani Ya, terhadap Ramdhani Lestaluhu. ya, kita melihat bagaimana agresivitas antara kedua pemain ini. Octavianus yang biasanya berada di lini depan mencoba menyulitkan para pemain Persija apabila mereka mengembangkan serangan. Dan Ramdhani kita tahu pemain yang sangat jarang dipasang, tadi mencoba memberikan sebuah aksi impresif. Lagi-lagi tendangan bebas yang sangat keras dari Ismet Sofyan dipatahkan oleh Ottomaniani. Ya, dan tercermin bagaimana seorang Ismet seperti tampak bekerja keras dari menit awal, terus-menerus tidak lelah memberikan umpan ke lini depan. Namun juga kita melihat bagaimana sulitnya seorang Greg Nwokolo ataupun kali ini Fabio Lopez untuk lepas dari kawalan para pemain belakang PSMS Medan, Fadli Hariri. Kemudian juga kita lihat Edi Sibung cukup disiplin di menit-menit awal. Kembali kita melihat kehilangan bola Fabio Lopez. Dibuang oleh Fadli Hariri, kembali menghasilkan tendangan pojok bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan, wingback timnas Indonesia. Ini dia pemain yang berusia 29 tahun. Pelanggaran Banda Herman terhadap Marcus Horizon. Ya, tepat sekali. Kartu kuning diberikan wasit terhadap Abanda Herman. Sebenarnya kalau kita lihat dalam tayang ulang, justru yang menabrak sebenarnya Marcus Horizon karena dia yang memang menyongsong keluar. Ada tangan kita melihat dari Ya, seorang mungkin Abanda lebih Herman. lebih kepada pergerakan tangan yang tampaknya ingin meninju bola yang dilakukan oleh Abanda Herman yang akhirnya menyebabkan dia mendapatkan kartu kuning. Marcus Horizon, andalan timnas Indonesia. Aun Karbini. Elie Boy. Masih Eli. Usaha melewati Elie Boy, mengejar bola. Ya, kita lihat bagaimana peran seorang Elie Boy cukup berpengaruh terhadap permainan PSMS Medan. Di pertandingan sebelumnya pun melawan Persitara, Eli memberikan satu assist yang sangat sempurna di mana Leonardo Martin Zada mencetak gol ketiga. Masih jatuh di kaki Elie Boy. Mengangkat bola. Elie Ya. Boy. Kurang cermat tadi umpan tarik yang coba dilepaskan oleh Elie Boy. Ya, memang masih terlihat begitu monoton permainan dari Persija maupun dari PSMS Medan. Leonardo Martin Zada. Masih Zada. Ya.
Ricardo Martin Zada menambah golnya menjadi gol ke-11 di Jarum Indonesia Super League. Ya. 1-0 bagi PSMS Medan. Kita lihat bagaimana kecepatan Martin Zada yang langsung merangsek memasuki area penalti, dan dengan ketenangan yang begitu tinggi dia melepaskan tendangan keras ke tiang jauh yang gagal dihalau oleh Hendro Kartiko. Ya, bagaimana dalam tayang ulang? Ya, kita melihat di sini ya bagaimana lini belakang Persija seperti kaget melihat umpan sodoran Mario Kostas yang Ya. sangat sempurna, dan juga kita melihat bagaimana Zada mampu mengelabui seorang Ponario Astaman sebelum melakukan penyelesaian yang begitu manis, begitu sempurna. Ya, kita juga melihat bagaimana Njaka terlambat untuk memotong pergerakan dari Zada, sehingga Zada lebih dulu melepaskan tendangan sebelum akhirnya Njaka mencoba untuk melakukan sliding. Serangan Persija. Greg Nwakolo disapu saja oleh Onkar Binyi. Elie Boy berhadapan dengan Danan Puspito. Ya, ini menarik ya, kita melihat ada juga sebuah nama besar yang dipertaruhkan Persija Jakarta di pertandingan kali ini meskipun bermain bukan di kandang sendiri. Otto Maniani. Menarik untuk melihat bagaimana respons dari tim Macan Kemayoran. Dan sangat penting juga peran seorang pelatih dan Nurwindo untuk menanggapi taktik, merubah ataupun juga memasukkan pemain inti lainnya. Iya, tampaknya kalau kita melihat komposisi pemain yang diturunkan oleh Dan Nurwindo, kita melihat tampaknya memang ada upaya lain atau ada target lain yang ingin dicapai oleh Persija, karena tim ini masih harus memainkan satu pertandingan yang sangat penting di ajang Copa Indonesia, dan tentunya ini adalah harapan satu-satunya bagi Persija untuk bisa menorehkan prestasi. Karena itu melakukan rotasi pemain tampaknya harus dilakukan oleh Dan Nurwindo. Elie Boy berusaha melewati Danan Puspito, melepaskan umpan. Elie Boy masih lemah, mudah saja bagi Banda Herman. Menarik juga kita melihat performa Danan Puspito yang tadi sebenarnya kehilangan bola. Oh, iya, sebuah Iya. tendangan yang tidak cermat dari Abanda Herman, nyaris saja membahayakan pertahanan dari Persija. Dan itulah yang terjadi sebelum gol PSMS Medan. Danan Puspito yang kehilangan bola, Iya. direbut oleh Eli yang memberikan umpan kepada Kostas yang akhirnya jatuh kepada Zada, di mana gol tercipta. Ya, kita melihat di sini bagaimana Greg Nwakolo begitu merana, begitu kesulitan berjuang sendirian. Iya, memang ketidakhadiran seorang Robertino Puliara dalam pertandingan kali ini memang cukup membuat tugas Greg ini menjadi lebih berat, karena memang dia sudah harus menguasai bola dari tengah untuk kemudian Iya. maju ke depan dan menyelesaikannya sendiri. Berbeda jika memang ada Robertino, setidaknya Greg bisa lebih bergerak leluasa untuk mencari celah dan menempatkan posisi, membuka ruang. Baik sekali kita melihat di sini Ponario dan akhirnya termakan oleh Esteban Guillen. Tidak juga mau ketinggalan seorang Ponario Astaman. Duel antara dua kapten kesebelasan, Ponario Astaman juga Esteban Guillen, kembali peluang bagi Persija Jakarta. Nyaris saja. Sebuah tendangan spekulasi yang cukup keras. Danan Puspito tampaknya. Iya, dari Danan Puspito. Ya, kita melihat ya bagaimana peran seorang Danan yang menggantikan Leo Saputra belum begitu efisien bagi pertahanan Persija Jakarta. Kita tahu bagaimana seorang Leo Saputra yang memang lebih disiplin berjaga daerah pertahanannya sendiri. Namun inisiatif yang baik juga tadi dari Danan mencoba berbuat sesuatu menembus dosa tentunya.
Ade Suhendar, Ya, pemain harus yang diakui masih bahwa berusia 26 tahun. pertarungan di lini tengah memang lebih banyak dimenangkan oleh pemain-pemain PSMS Medan, sehingga mereka bisa lebih leluasa untuk melakukan tekanan lebih dalam lagi ke jantung pertahanan Persija Jakarta. Mario Costas yang sempat diberitakan tidak dapat diturunkan pada pertandingan sore ini, akhirnya kembali diturunkan oleh Rudi Kelces, dan ini dia Danur Windo. Sebelah kirinya asisten pelatih Isman Jasulmei. Janka, Fabio Lopez, masih Fabio Lopez, Greg Nwakolo, Aliudin ngangkat bola. Ya, kita melihat tidak ada teman yang dituju di sana dan Fabio Lopez sedikit terlambat masuk ke kotak penalti. Dan memang harus dioptimalkan peran seorang Aliudin yang baru saja kita melihat memperoleh porsi bola yang cukup baik. Tendangan pojok yang kedua bagi Persija Jakarta, Ismet Sofyan. Berbahaya. Oh, masih ada Marcus Horizon yang cukup sigap. Kita juga belum melihat peran yang diperlihatkan oleh Lopez yang diharapkan akan bisa menjadi goal getter bagi Persija, karena sejauh ini memang baru 2 gol yang diciptakan oleh Lopez, dan tentunya merupakan sebuah catatan yang kurang begitu bagus bagi seorang striker seperti Lopez. Ramadhani lepaskan tendangan. Ramadhani. Ya, Ya, kita melihat ini adalah reaksi dari Hendro, Iya, mungkin iya. yang begitu gusar akan pertahanannya yang tidak memberikan pressure, dan ini adalah kali kedua Betul. seorang pemain PSMS Medan setelah Zada, kali ini adalah Ramadhani yang memperoleh space yang cukup banyak untuk melakukan shooting. ya, Lihatlah ekspresi wajahnya. sangat keras tendangan yang dilepaskan oleh Ramadhani dan mengarah ke gawang. Tendangan pojok yang ketiga bagi PSMS Medan. Zada pendek saja ke Elie Boy. Masih Elie Boy berusaha melewati Ismet Sofyan. Gagal kali ini Elie Boy. Oh, iya. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Elie Boy terhadap Ismet Sofyan. Ya, Elie Boy kita tahu juga merupakan mantan pemain dari Persija. Ya, Robertino akhirnya diturunkan. Ya, kita lihat memang respons yang begitu instan dari pelatih Danur Windo memang menyadari kesulitan para pemain Persija untuk menguasai Iya. area suci lini tengah, sehingga mereka masukkan seorang Robertinho Pugliara yang sudah mencetak 4 gol dan juga sering menjadi penggerak dan juga kreator serangan Persija. Ya, tentunya dengan kehadiran Robertino, agresivitas serangan yang dimiliki atau yang dibangun oleh Persija ini akan jauh lebih Ya, tinggi. jelas, Karena memang betul. kalau Danur Windo terlalu berharap pada seorang Ade Suhendar, ini memang masih sangat susah ya, sangat sulit. Ya. Karena PSMS biar bagaimanapun adalah tim yang memiliki pengalaman sangat baik, karena selain di ajang ISL, PSMS juga menjadi wakil Indonesia di ajang Piala AFC. Danan Puspito ngangkat bola. Danan Puspito masih digagalkan oleh barisan pertahanan PSMS Medan. Kali ini pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Danan Puspito terhadap Elie Boy. Elie Boy telah memasuki usia yang ke-30 di tahun ini. Aun Karbini. Tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh Aun Karbini. Pierre Janka. Banda Herman. Ismet Sofyan. Oh. Iya. Ramdhani Lestaluhu. Nyong Ambon. Leo Zada.
Ramadhani berusaha melewati barisan pertahanan, kembali ke Ottomaniani, lepaskan umpan Ottomaniani, masih ada Pian Janka. Oh. Ya, kembali kita melihat tepat sekali. Ini adalah kali kedua seorang Ramdhani Lestaluhu melakukan pelanggaran, dan kali ini juga cukup keras kita melihat. Iya, Ramdhani melakukan pelanggaran terhadap Ramadhani. Cukup familiar kedua nama ini. Stefan Gillen, Ottomaniani cukup baik. Baik sekali kita melihat visi dari seorang Esteban Guillen memberikan kepada Octavianus Maniani, namun masih ada seorang Pierre Njangka yang kali ini mampu beradaptasi secara baik di lini belakang. Sepak pojok yang keempat bagi PSMS Medan kembali dihadapi oleh Ottomaniani. Octavianus Maniani. Ya, Zada masih mengenai badan pertahanan Persija Jakarta. Peluang emas kembali diperoleh oleh Zada. Lepaskan tendangan yang sangat keras, masih membentur badan salah seorang pemain Persija. Ya, lagi-lagi ancaman yang sangat serius di mulut gawang Hendro Kartiko. Dan ini tentunya patut kembali menjadi perhatian bagi lini pertahanan Persija Jakarta, karena memang ketajaman dari pemain-pemain PSMS, Zada, Kostas, dan juga bagaimana Eli Eboy yang rajin menusuk dari sisi sebelah kiri pertahanan Persija, ini kerap kali memberikan ancaman yang sangat serius terhadap gawang Persija. Esteban Guillen, masih Guillen, dibayang-bayang oleh Pugliara, Zada, Ottomaniani, masih ada Robertinho Pugliara. Kurang cermat. Serangan balik Persija Jakarta juga tidak cermat. Aliuddin, Eli Boy, pelanggaran Leonardo Martin Zada terhadap Danan Puspito. Bonario Astaman, Greg Nwokolo, masih Greg berusaha melewati Edi Sibung. Aliuddin kali ini. Mario Kostas, pencipta 4 gol sejauh ini bagi PSMS Medan di Jarum Indonesia Super League. Kita Pemain melihat yang memang, baru saja masuk, Bung. ya, kita lihat memang dengan masuknya seorang Robertinho, serangan-serangan Persija tidak lagi menggunakan long ball passing, mereka lebih bermain kaki ke kaki. Dan apabila ini bisa terjalin secara sempurna, maka ada peluang tentunya bagi Greg ataupun Aliuddin yang saya pikir di sini lebih berpotensial melahirkan gol. Namun juga penting diperhatikan bagaimana peran seorang Fabio Lopez diperlukan untuk mengalihkan perhatian para pemain belakang PSMS Medan yang kita lihat di pertandingan kali ini begitu disiplin, berada di belakang terus. Pugliara, masih Pugliara ditempel oleh 2 pemain PSMS Medan. Akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Pemain berasal dari Argentina, Robertinho Pugliara. Arah bola ke Ottomaniani. Herman Abanda. Disapu saja oleh Abanda Herman. Oh, iya, tidak terlihat oleh wasit. Ponario tampaknya tadi tangan kanan Ponario sempat mengenai bola.
Ramdhani Lestaluhu, Ponario Astaman, kembali ke Ramdhani, melebar ke kiri, Greg Nwokolo yang dituju, Pugliara. Ya, kita lihat memang sudah ada sedikit perbaikan di permainan Persija. Robertinho memberikan warna lain dalam setiap serangan. Serangan mulai dibangun dari kaki ke kaki. Tapi tampaknya juga para pemain PSMS juga sudah mulai membentuk kepercayaan diri yang tinggi. Sehingga tidak mudah juga bagi Greg Aliudin Lopez ditambah dengan seorang Robertinho untuk dengan mudah membongkar lini pertahanan PSMS Medan. Esteban Guillen kembali dipatahkan oleh Puen Janka. Ismet Sofyan kali ini. Ramdhani Lestaluhu kembali ke belakang, Puen Janka. Jarum Indonesia Super League tahun ini akhirnya menjadikan Persipura tampil sebagai kampiun. Danan Puspito mengangkat bola, masih ada Esteban Guillen, disapu saja oleh Onkar Binyi, Robertinho Pugliara. Offside, Danan Puspito. Selain PSMS yang masih berada pada ancaman degradasi di klasemen sementara, juga menyisakan Delta Sidoarjo, Persita Tangerang, dan Persitara Jakarta Utara. Sedangkan PSIS Semarang sudah pasti terdegradasi tahun ini. Otto Maniani. Ya, kita lihat di sini intervensi dari seorang Ismet Sofyan cukup impresif meskipun kepalanya mengenai sepatu seorang Otto Maniani. Iya. Dan tidak mengerti di manakah seorang Abanda Herman ataupun Pierre Jangka pada saat Okto tadi mencoba melakukan penetrasi. Dan beruntung Ismet masih berani berubah posisi ke tengah. Ponario Astaman, Greg Nwokolo di kotak penalti PSMS Medan kali ini kembali mental serangan dari Persija Jakarta. Ismet Sofyan, masih Ismet, cukup Ya, baik cekatan sekali. Ismet. Iya. Robertinho Pugliara, Aliudin, Ramdhani Lestaluhu, Fabio Lopez. Iya. Lambat kita lihat. Fabio Lopez memanfaatkan umpan yang tadi dilepaskan oleh Ramdhani. Kembali Ismet Sofyan mengangkat bola ke Fabio Lopez. Disapu saja oleh Onkar Binyi. Mario Costas, Otto Maniani. Masih Otto, ada Puen Janka. Membayang-bayangi pergerakan Otto Maniani. Ya, kita lihat tampaknya Okto yang sedikit terganggu oleh postur tubuh seorang Pierre Jangka sehingga ia tidak mengejar bola. Ramdhani Lestaluhu, Fadli Hariri. Safety first nampaknya yang diutamakan oleh para pemain belakang PSMS Medan. Lemparan ke dalam bagi Persija di daerah pertahanan PSMS Medan. Ismet Sofyan. Kembali ke Ismet Sofyan. Robertinho Pugliara kembali ke Ismet maksudnya, namun lebih dekat ke kaki Leo Zada. Ya, ini juga berkat ketidakcermatan dari Robertinho yang mencoba untuk memberikan umpan balik kepada Ismet Sofyan. Kerjasama yang belum sempurna antara Mario Costas dan juga Eli Eboy. Greg Nwokolo, namun dipotong oleh Onkar Binyi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persija di daerah pertahanan PSMS Medan. Danan Puspito, Greg Nwokolo. Kembali ke Danan Puspito. Pemain tanpa kompromi, Edi Sibung. Ya, tentunya juga harus diwaspadai bagi Edi Sibung sendiri karena dia sebelumnya sudah mendapatkan 1 kartu kuning.
Jangan sampai tentunya pelanggaran-pelanggaran berikutnya yang dia lakukan dalam upaya mematikan pergerakan pemain-pemain Persija akan justru berakibat buruk bagi dirinya dan tentu saja juga bagi timnya jika dia sampai mendapatkan 1 kartu kuning lagi. Tendangan bebas yang kelima bagi Persija di babak pertama. Ponario Astaman langsung ke depan gawang. Fabio Lopez ada di situ. Jatuh di kaki Leo Zada. Kurang cermat Leo Zada. Kembali ke Ponario Astaman. Ponario lagi. Masih Ponario mengangkat bola ke depan gawang. Sebuah tendangan langsung ke sarang Marcus Horizon. Masih sangat lemah, mudah saja bagi Marcus. Tersisa 2 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Tertinggal saat ini Persija dari PSMS Medan. Gol PSMS Medan tercipta melalui Leonardo Martin Zada. Greg Nwokolo dibayang-bayang oleh Edi Sibung. Robertinho Pugliara, masih Pugliara, Danan Puspito. Kembali ke belakang, El Capitano Ponario Astaman, jauh ke depan. Kembali dipatahkan oleh Fadli Hariri. Banda Herman ke Henro Kartigo, kembali ke Banda Herman. Setelah pada putaran pertama, kerap kali berganti-ganti puncak klasemen di Jarum ISL antara Persija dan juga Persipura. Saat ini memasuki putaran kedua, Persija Jakarta harusnya akhirnya mengakui keunggulan Persipura. Persija bahkan saat ini berada pada posisi kelima klasemen sementara. Jatuh Greg Nwokolo, bukan pelanggaran. Leo Zada, masih Leonardo Martin Zada. Ottomaniani berusaha melewati Herman Abanda. Ottomaniani, Mario Costas, Elie Boy. Ya, baik sekali. Sebuah kerjasama segitiga antara Ottomaniani. Kembali Ottomaniani terlepas dan Ottomaniani. Zada! Ya. Sayang sekali. Sulit dipercaya dalam situasi di mana mereka sudah mampu berada di mulut gawang Persija. Kita lihat bagaimana upaya dari Ottomaniani. Ada Costas di sana dan ada Zada di sana, tapi penyelesaian yang terlalu terburu-buru membuat peluang yang dimiliki oleh PSMS terbuang percuma. 1-0 kedudukan sementara di babak pertama melalui gol yang diciptakan oleh pemain PSMS Medan, Leonardo Martin Zada pada menit ke-24. 1 jutanya. Beberapa detik lagi kita akan segera menyaksikan jalannya babak kedua dari Stadion Gajayana Malang. Saat ini Persija Jakarta tertinggal 0-1 dari PSMS Medan. Ini dia babak kedua Persija melawan PSMS Medan dari Stadion Gajayana Malang. Gol satu-satunya pada babak pertama diciptakan oleh Leonardo Martin Zada. Robertinho Pugliara, pemain yang masuk menggantikan Ade Suhendar. Greg Nwokolo, Fabio Lopez. Masih Fabio Lopez. Kembali dipatahkan oleh Elie Boy, Edi Sibung, Aun Karbini, Robertinho Pugliara. Berusaha memasuki daerah pertahanan PSMS Medan. Ponario Astaman melebar ke kanan. Ismet Sofian, Fabio Lopez. Kembali Persija Jakarta dan kita Iya. sayang sekali. Nyaris saja kita lihat gawang PSMS bobol oleh Persija tapi masih aman. Kembali Greg Nwokolo. Iya, lagi-lagi satu peluang gagal dimanfaatkan
di menit-menit awal babak pertama. Greg Nokolo, Aliudin, ya masih bisa diselamatkan oleh Edi Sibung. Sayang sekali sebuah peluang emas yang dimiliki oleh Persija untuk menyamakan kedudukan 1-1 menjadi terbuang. Marcus Horizon. Robertinho Pugliara. Pergantian pemain tampaknya kembali dilakukan oleh Persija Jakarta. Baru saja masuk Muhammad Ilham. Ya, tampaknya menggantikan Ramdhani Lestaluhu. Ini dia Edi Sibung yang senantiasa sibuk mengawal benteng pertahanan PSMS Medan di sisi sebelah kanan. Greg Nwakolo baru saja memperoleh sebuah peluang emas, masih gagal dikonversikan menjadi gol. Pemain yang telah berusia 23 tahun, Greg Nwakolo, Elie Boy, dikawal dengan ketat oleh Danan Puspito. Otto Maniani, lepaskan umpan Otto Maniani, jatuh di kaki Leo Zada, masih ada Ponario Astaman, Pierre Janka, Aun Karbini, masih Aun Karbini. Esteban Guillen dan juga Ponario Astaman beberapa kali. Kedua kapten kesebelasan ini kerap kali bertemu, Bung. Iya, betul. Dan memang posisi yang ada, maksud saya posisi yang sama yang ditempati oleh kedua pemain ini memang membuat keduanya kerap kali beradu. Elie Boy. Oh, baik sekali. Terjatuh Elie Boy di kotak penalti Persija Jakarta. Tapi bukan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Ebanda Herman pada saat dia menghentikan pergerakan dari Eli Aeboy. Dan memang jelas sekali terlihat bola. Iya. Bola yang memang akhirnya dihalau oleh Ebanda Herman walaupun memang sangat beresiko. Tendangan pojok Elie Boy masih digagalkan oleh Pugliara. Tidak akurat. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Ramadhani. Ekspresi dari seorang Octavianus Maniani. Kita lihat apa yang terjadi. Nanti keputusan wasit Eng Suarlan. Ya, nampaknya ada dorongan yang dilakukan oleh Maniani terhadap Ilham. Iya. Dan ini yang tampaknya diprotes oleh Maniani. Tapi memang kita lihat dalam tayang ulang tadi memang jelas sekali dia melakukan dorongan dari belakang. Greg Nwakolo, Aliudin. Situasi yang cukup berbahaya di mulut gawang Marcus Horizon. Beruntung masih bisa dibersihkan atau dimentahkan oleh pemain belakang dari PSMS. Kembali ke Greg Nwakolo. Lewati Edi Sibung, Greg Nwakolo. Masih terus terjadi duel Edi Sibung dan juga Greg Nwakolo. Lepaskan umpan Greg Nwakolo dan Muhammad Ilham. Baik sekali, sebuah umpan tarik yang dilepaskan oleh Greg Nwakolo. Jatuh di kaki Ilham. Kalau saja dia sedikit tenang, mungkin situasinya akan berbeda.
Ini dia pemain yang baru saja menggantikan Ramdhani Lestaluhu. Masih gagal memaksimalkan peluang yang baru saja diperolehnya. Pugliara, Aliuddin, bukan pelanggaran, Bung. Iya. Dibuang Kita saja lihat oleh begitu Edi Sibung. paniknya para pemain belakang PSMS Medan, sehingga upaya terakhir adalah mencoba membuang bola tersebut jauh-jauh dari area penalti, dan itu yang dilakukan oleh Edi Sibung dalam situasi yang memang sangat rawan, dan bisa saja ini memberikan keuntungan bagi Persija Jakarta. Kita tunggu. Ottomaniani. Masih terus Persija Jakarta menguasai jalannya pertandingan. Kostas. Masih Kostas, serangan balik PSMS Medan. Masih Iya, baik Kostas. sekali. Kembali Kostas, Iya. kerjasama dia dengan Elie Boy. Iya. Sayang sekali, lagi-lagi sebuah peluang yang diperoleh para pemain PSMS Medan lewat sebuah serangan balik yang begitu cepat, berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh Pierre Janka tadi, gagal dimanfaatkan oleh Elie Aiboy, dan Janka yang akhirnya memberikan atau mementahkan peluang emas yang dimiliki oleh Elie Aiboy. Peluang emas pertama bagi PSMS Medan di babak kedua. Sayang sekali, begitu terbuka, masih gagal dikonversikan menjadi gol oleh Elie Aiboy. Masih 0-1, PSMS unggul sementara. Muhammad Ilham. Fabio Lopez dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain PSMS Medan. Kembali ke Muhammad Ilham. Robertinho Pugliara, Muhammad Ilham. Iya, kembali kesalahan dilakukan oleh para pemain Persija pada saat mereka sudah mampu menguasai bola di area pertahanan, memasuki area penalti dari PSMS Medan. Edi Sibung. Edi Sibung. Pendek ke Elie Aiboy. Masih Elie Aiboy. Diapit oleh dua pemain Persija. Danan Puspito dan juga kapten ke-11 Ponario Astaman. Ini dia Elie Aiboy, pemain yang baru saja memperoleh peluang emas. Iya, pergerakan Elie Aiboy yang cukup merepotkan para pemain Persija. Kembali bersiap-siap penjaga gawang Persija, Hendro Kartigo, menyambut sebuah bola mati bagi PSMS Medan. Dihadapi oleh Leonardo Martinzada, pencipta gol pertama bagi PSMS di babak pertama. Leo Zada Masih terlalu jauh dari gawang sisi sebelah kanan Hendro Kartiko. Walaupun tadi tendangan yang dilepaskan oleh Zada cukup keras, namun menjadi tak berarti ketika bola sama sekali tidak mengarah ke gawang. Fabio Lopez. Ismet Sofian. Kembali ke Lopez. Esteban Guillen. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Fadli Hariri terhadap Fabio Lopez. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Persija Jakarta di daerah pertahanan PSMS Medan. Dihadapi oleh Ismet Sofian, bersiap-siap. Banda Herman dikawal dengan ketat oleh Esteban Guillen. Ada Greg Nwakolo dan juga Aliuddin. Di depan gawang Marcus Horizon. Langsung depan gawang Fabio Lopez yang dituju. Belum membahayakan gawang Marcus Horizon. Ini Ya. dia Fabio Lopez. Kita melihat memang permainan Persija yang lebih membaik di awal-awal babak kedua.
memang dipengaruhi oleh masuknya beberapa pemain inti. Yang pertama kita lihat di babak pertama Robertinho Bugliara, dan juga kali ini Muhammad Ilham. Namun juga belum ada penyelesaian yang sempurna. Masih bertahan, kita melihat para pemain PSMS menghadapi serangan fajar para pemain Persija di babak kedua ini. Dibuang saja oleh Ponario Astaman. Elie Boy, 2 peluang emas telah diperoleh oleh Elie Boy sepanjang pertandingan sore hari ini. Iya. Lagi-lagi Elie Boy Juga kembali Danan Puspito, Bung. dihalangi pergerakannya. Danan Puspito. Iya. Mungkin Danan menganggap bahwa kepala atau muka dari Eli ini adalah bola. Ottomaniani, Elie Boy, Leo Zada. Oh iya. Penempatan bola yang kurang cermat yang dilakukan atau diperlihatkan oleh Zada. Tidak cermat Hermana Banda dan juga Pian Janka. Masih jatuh di kaki Greg Nwokolo. Danan Puspito jauh ke depan. Yang dituju adalah Fabio Lopez. Lebar ke kanan. Muhammad Ilham ke Robertinho Pugliara. Masih Pugliara mengangkat bola ke kotak penalti. M. Ilham ada di situ. Lebar ke kiri. Greg Nwokolo kembali ke Muhammad Ilham. Masih Ilham. Dibayang-bayang oleh Onkar Bingi dan juga Edi Sibung. Ya, kita melihat terlalu lama seorang M. Ilham menguasai bola sehingga sulit keluar dari kawalan para pemain belakang PSMS Medan. Kita lihat juga keseriusan dan kedisiplinan para pemain belakang PSMS. Ini Cukup dia. menyulitkan para pemain Persija, dan kita melihat Bambang Pamungkas melakukan pemanasan. Seru menanti aksi seorang BP di pertandingan ini. Pencipta 17 gol sejauh ini di Jarum Indonesia Super League, Bambang Pamungkas. Di bangku cadangkan oleh Danur Windo. Danan Puspito, Greg Nwokolo. Masih Greg, dibayang-bayangnya Kostas. Ada Elie Boy membantu. Masih Elie Boy. Serangan Elie Boy. Kostas. Tindakan penyelamatan dari Pian Janka yang cukup baik. Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ramadhani. Maksudnya ke Zada. Namun dipotong saja oleh Ponario Astaman. Kapten kesebelasan yang menggantikan peran Bambang Pamungkas yang biasanya ditunjuk sebagai kapten kesebelasan Persija Jakarta. Ya, Kembali akhirnya kartu kuning diperoleh oleh Ottomaniani. ya, kita lihat serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Octavianus Maniani akhirnya memaksa wasit Aeng Suarlan untuk mengeluarkan peringatannya, itu sebuah kartu kuning. Tadi juga kita melihat bagaimana ia mendorong seorang Ismet Sofyan. Pian Dan Janka. sangat dikhawatirkan juga apabila seorang Octavianus Maniani justru harus menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning menjelang akhirnya ISL musim ini, dan kembali sebuah pelanggaran dari Fabio Lopez. Iya. Lopez tampaknya juga masih belum mampu berbuat banyak bagi Persija. Walaupun posisi Persija memang sudah terbilang sangat aman dan hanya bertugas untuk mencoba memperbaiki posisi mereka di klasemen akhir. Namun sejauh ini aksi-aksi Ya,
yang diperlihatkan oleh Fabio Lopez masih jauh dari harapan. Dan kalau kita melihat tadi bagaimana Bambang Pamungkas tengah dipersiapkan untuk masuk, boleh jadi dia akan menempati posisi yang saat ini ditempati oleh Lopez untuk kemudian Bambang berduet dengan Aliudin, tandemnya yang memang cukup produktif. Elie Boy. Terlepas bola dari Elie Boy. Lewat ke kanan, Leo Zada. Kembali ke Elie Boy. Masih Elie Boy. Pelanggaran dilakukan oleh Danan Puspito. Lagi-lagi Danan memang harus memarking habis seorang Elie Boy. Ya, dan kita tahu bagaimana kelengahan seorang Danan yang kehilangan bola di babak pertama berakhir dengan terjadinya gol bagi PSMS Medan. Kita melihat jelas sekali Danan kesulitan mengawal seorang Elie Boy. Ya, dan kalau upaya tadi tidak dilakukan oleh Danan, ini mungkin akan memberikan peluang lebih matang lagi bagi Elie Boy untuk terus melakukan tusukan ke area penalti Persija. Tendangan bebas bagi PSMS Medan dihadapi oleh Elie Boy, bersiap-siap. Edi Sibung, ada Fabio Lopez membantu pertahanan Persija. Dibuang saja oleh Banda Herman, mantan pemain PSM Makassar. Tendangan pojok yang ketujuh bagi PSMS Medan dihadapi oleh Otto Maniani. Otto Maniani. Elie Boy. Elie Boy. Masih mengenai Abanda Herman. Sebuah tendangan yang keras dari Elie Boy. Pemain yang juga pernah membela Persija Jakarta. Pergantian pemain yang ketiga atau yang terakhir dilakukan oleh Persija Jakarta. Bersiap-siap masuk Bambang Pamungkas menggantikan Aliudin. Ya, kita lihat tampaknya pelatih Danurindo masih mempercayai seorang Greg Nwokolo dan juga Fabio Lopez untuk menemani seorang Bambang Pamungkas. Dan memang kita juga tidak melihat sebuah kontribusi yang berarti dari Aliudin, sehingga dimasukkan seorang Bambang Pamungkas paling tidak untuk menghindari Persija dari kekalahan. Ya, yang pasti bahwa upaya untuk memasukkan Bambang Pamungkas dimaksudkan untuk mencoba ketertinggalan Persija atas PSMS 0-1. Dan memang kalau kita melihat duet antara Aliudin dan Bambang, sebenarnya selama ini dia jauh lebih cocok. Tapi tampaknya Danur mencoba untuk kembali mempercayakan atau tetap mempercayakan Lopez untuk berada di dalam lapangan, untuk kemudian menarik Aliudin dan menggantikannya dengan BP. Kita tunggu apakah duet striker ini akan bisa menjadi penyelamat atau bisa menjadi penentu kemenangan bagi Persija. Ismet Sofian mengangkat bola ke depan. Ada Fabio Lopez. Pelanggaran. Ya, jelas terhadap sekali. Bambang Pamungkas, Bung, dari Ya. Aun Karbini. Jelas sekali kita melihat tadi Aun Karbini mendorong seorang Bambang Pamungkas, dan ini adalah situasi yang sangat familiar tentunya bagi seorang Ismet Sofian yang mencetak gol. Ya, kita melihat di sini hanya sedikit dorongan kepada Bambang Pamungkas dan situasi yang sangat familiar bagi Ismet Sofian yang mencetak gol di pertandingan terakhir melawan Delta Sidoarjo, ataupun Bambang Pamungkas yang kita tahu juga memiliki tendangan yang keras. Dan waspadalah seorang Marcus Horizon. Kita nantikan sebuah set piece bagi Persija Jakarta, hanya beberapa sentimeter di depan kotak penalti PSMS Medan, dihadapi oleh 3 pemain nasional Indonesia, BP, Ismet, dan juga Ponario Astaman. Kita nantikan. Ya, tampaknya Bambang yang akan mengambil. Bambang Pamungkas. Oh! Dan Greg Nwokolo. Gol! Sebuah
Sebuah tendangan yang sangat manis dari Bambang Pamungkas diakhiri dengan gol dari Greg Nwokolo. 1-1. Ya, kita melihat akhirnya Greg Nwokolo mengakhiri mimpi buruknya di depan gawang dan bisa mencetak gol berkat bola rebound dari tendangan bebas seorang Bambang Pamungkas. Dan kita melihat juga di sini bagaimana Marcus Horizon yang juga tidak bisa berbuat apapun. Kita melihat tendangan yang sangat sempurna dari BP diselamatkan oleh Marcus mengenai Mistar dan gawang kosong oleh seorang Greg Nwokolo. Gol ke-16 seorang Greg, sebuah buah yang sangat manis bagi seorang Greg Nwokolo di pertandingan ini. Ya, upaya Marcus Horizon untuk membuang bola keluar memang sudah dilakukan, namun memang masih mengenai tiang, dan ini yang akhirnya memberikan keuntungan bagi Persija. Bola rebound dan bagaimana Greg Nwokolo lepas dan tanpa ada satupun pemain PSMS yang memerhatikan pergerakan dari Greg Nwokolo, sehingga dia dengan mudah meneruskan bola rebound tersebut ke gawang. Sebuah pembuktian dari Greg yang beberapa kali gagal mencetak gol di pertandingan terakhir melawan Delta Sidoarjo. Meskipun itu adalah gawang kosong yang ditujukan seorang Greg Nwokolo, namun juga kita melihat instingnya dalam hal mencetak gol belum hilang. Sebuah timing yang tepat dari Hendro Kartiko kembali menyelamatkan gawang Persija Jakarta. Bambang Pamungkas, Ya, kartu dan kuning, Bung, tampaknya diberikan oleh wasit terhadap Ismet Sofyan. ya, dan kita bisa melihat ya perbedaan Persija apabila mereka bermain dengan pemain-pemain inti cukup menakutkan. Kembali Greg Nwokolo. Greg Nwokolo! Oh, Wow! ya, sebuah peluang lagi-lagi dimiliki oleh Persija. Sebuah peluang yang seharusnya bisa kembali menggetarkan gawang dari Marcus Horizon. Greg Nwokolo, ya, kita lihat bagaimana bola sudah melewati atau berjalan di Garis. depan Ya, mulut gawang dari Marcus. Sayang tidak ada pemain Persija yang mengantisipasi bola liar tersebut. ya, dan inilah kekuatan sebenarnya Persija Jakarta dengan para pemain intinya, cukup menakutkan. Dan apabila mereka berada pada mood yang benar, maka ada peluang bagi mereka untuk terus menang. Dan sesuatu kekhawatiran tentunya bagi pelatih Rudy William Kelces untuk menanggapi the winning 11 yang kali ini tampaknya sudah diturunkan oleh pelatih Danur Windo tahap demi tahap. Ya, dengan kedudukan 1-1 Masih rawan. di mana Persija sudah mampu menyamakan kedudukan. Tentunya kini motivasi atau kendali permainan akan lebih banyak dimiliki oleh pemain-pemain dari Persija. Pergantian pemain di kubu PSMS Medan, ditarik keluar Eli Eboy, digantikan oleh Andika Yudhistira. Ya, tentu saja ini untuk kembali menggetarkan jala seorang Hendro Kartiko, masuknya Andika Yudhistira, pemain yang baru mencetak 1 gol musim ini dan pemain yang lebih banyak masuk sebagai pemain pengganti bagi PSMS Medan. Situasi yang cukup sulit bagi PSMS, harus menang. Tidak ada kata seri apabila mereka ingin tetap memeliharakan peluang mereka untuk eksis di Indonesia Super League musim depan. Fabio Lopez, kurang cermat Fabio Lopez. Andika Yudhistira kali ini. Masih Andika, Leo Zada, Esteban Guillen. Mencop bola ke Andika Yudhistira ataupun Mario Costas. Masih ada Abanda Herman. Dibayang-bayang oleh Ottomaniani, berhasil Ottomaniani. Esteban Guillen jatuh di kaki Ponario Astaman. Muhammad Ilham, cepat kita lihat Ilham, lepaskan umpan lambung jauh ke depan, maksudnya ke Nwokolo. Gagal terkejar oleh Greg Nwokolo, pencipta gol balasan bagi Persija Jakarta. Asisten coach Isman Jasulmei, pelatih yang juga pernah melatih Persikat Depok,
Leo Zada. Peran yang cukup baik diperagakan oleh Leo Zada sebagai playmaker. Ya, kita melihat teknik dari seorang Leo Zada. Sangat impresif, memaksakan Abanda Herman untuk memakan kakinya. Kita melihat sebuah tackling yang keras dari Abanda Herman. Otto Maniani, masih ada Danan Puspito. Greg Nwokolo. Masih Greg. Tampak sedikit tidak percaya Greg Nwokolo dengan keputusan wasit. Ya, wasit juga melihat Leonardo Zada meringis kesakitan sehingga memperhentikan permainan sementara agar Zada memperoleh bantuan dari medis. Ya, kita melihat di sini tampaknya cedera dari seorang Zada. Ada tendangan yang memang tadi dilakukan oleh Greg Abanda Herman. ya. Kita lihat mengait kaki dari Zada. Dan kita tahu pemain yang satu ini juga mengalami banyak masalah dengan cedera. Pemain yang pernah juga memperkuat klub besar asal Brazil, Sao Paulo. Kontrol bola yang tidak cermat dari Fabio Lopez. Fadli Hariri. Ismet Sofyan. Lebar ke kiri. Danan Puspito. Greg Nwokolo yang dituju. Bukan pelanggaran. Masih Greg Nwokolo. Dibayang-bayang oleh Edi Sibung. Tampak sibuk Edi Sibung. Mengawal Greg Nwokolo. Berhasil Greg Nwokolo. Bersih kita melihat tackling dari Aun Karbini dan cukup melecut emosi seorang Greg Nwokolo yang kita melihat bekerja sangat keras. Ia melepaskan diri dari terjangan Edi Sibung dan kemudian datanglah seorang Aun Karbini. Greg yang tampaknya sudah mulai on fire setelah mencetak gol menyamakan kedudukan. Tendangan pojok dihadapi oleh Muhammad Ilham. Bersiap-siap Greg Nwokolo. Kita nantikan Muhammad Ilham, pemain yang tadi masuk menggantikan Ades Wender, sudah dilakukan. Kontrol bola yang tidak cermat dari kapten kesebelasan Ponario Astaman. Kembali terbuang peluang bagi Persija Jakarta. Muhammad Ilham lepaskan umpan menyusur tanah. Fabio Lopez yang dituju. Lagi-lagi Ponario Astaman jauh dari sasaran. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Ponario Astaman. Yang juga merupakan kapten kesebelasan Timnas Indonesia. Beberapa pemain Timnas Indonesia memang berada pada kedua tim yang bertanding sore ini. Bambang Pamungkas. Iya, sebuah peluang diperoleh Persija. Kali ini melalui upaya yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Sebuah tendangan tadi masih mengenai kaki dari Fadli Hariri. Menghasilkan sepak pojok bagi Persija. Kembali sebuah kesempatan bagi Persija. Tendangan pojok yang kelima bagi Persija, Ismet Sofyan tadi. Ponario Astaman ke kiri, Pugliara ada di situ. Dibayang-bayang oleh Edi Sibung. Lepaskan umpan. Fabio Lopez yang dituju. Masih cukup cekatan, Marcus Horizon memotong laju bola. Ya, kita melihat tadi hampir saja Abanda Herman mencetak gol. Namun keberanian seorang Marcus mampu menghalanginya. Tapi juga kita melihat ada salah seorang pemain PSMS yang tampaknya mengalami cedera. Fadli Hariri, Bung. Ya, kita melihat berbenturan dengan Abanda Herman. Cukup jauh, naik Abanda Herman. Meninggalkan posisinya, membantu penyerangan bagi Persija Jakarta. Timing yang pas, Marcus Horizon menyambut bola. Ini dia Fadli Hariri, bek kiri PSMS Medan. Saat ini masuki usia yang ke-24 tahun ini. Otto Maniani dikawal dengan ketat oleh Danan Puspito.
sedikit aksi nakal dari Otto Maniani. Pugliara lebar ke kanan. Ismet Sofyan. Danan Puspito, Pugliara. Kembali ke Danan Puspito. Dari sisi sebelah kanan pertahanan PSMS Medan melepaskan umpan Danan Puspito. Masih cukup baik antisipasi Edi Sibung. Oh, iya. Sebuah pelanggaran Danan Puspito terhadap Edi Sibung. Ekspresi seorang Danur Windo. Otto Maniani kembali. Oh, Yes! berbahaya. Esteban Guillen. Sangat berbahaya. Sebuah peluang dari Esteban Guillen. Nyaris saja membobol gawang Hendro Kartiko. Kita melihat tadi antisipasi yang bagus juga diperlihatkan oleh Hendro yang langsung menerjang pergerakan dari Esteban. Sehingga terbuanglah kesempatan bagi PSMS untuk kembali memimpin. Tendangan pojok bagi PSMS Medan. Ini ada yang ke-8 Otto Maniani. Masih ada Banda Herman. Aun Karbini. Komangatnya tampaknya pemain yang baru saja masuk menggantikan Dodi Cahyadi. Ya, kita lihat peran seorang Komang Adiana tentunya adalah untuk lebih membantu seorang Leo Zada dalam mengkreasi serangan ke depan. Kita bisa melihat kesulitan seorang Leo Daza akibat kondisi fisik yang menurun, mungkin cedera yang mengganggu, sehingga ada pemikiran dari pelatih Rudy William Kelces untuk menurunkan Komang Adiana yang juga berinsting dan bernaluri menyerang. Greg Nwakolo masuki kotak penalti PSMS Medan. Greg Nwakolo kembali dipatahkan oleh Aun Karbini. Ya, ini sebuah taktik yang familiar dari Greg Nwokolo, sehingga tampaknya Aun Karbini juga yang mendapat tepokan selamat dari Greg tadi. Tampaknya sudah bisa membaca setiap kali Greg menguasai bola. Kembali tendangan pojok Persija, Muhammad Ilham. Masih sangat mudah bagi Marcus Horizon mematahkan tendangan yang dilepaskan oleh M. Ilham. Serangan balik PSMS juga gagal dikejar oleh Otto Maniani. Ya, ini waktu yang menegangkan tentunya, hanya sisa 10 menit di waktu reguler bagi PSMS Medan untuk meraih 3 poin yang akan tetap memberikan mereka nafas untuk bertahan di ISL musim depan. Pertandingan-pertandingan yang akan datang akan lebih sulit bagi tim Ayam Kinantan, sehingga setiap partai wajibnya dimenangkan. Berikut pertandingan ini melawan Persija Jakarta. Leo Zada berpindah ke sisi sebelah kiri, Fadli Harir yang dituju. Ya, memang tidak ada upaya lain bagi PSMS Medan kecuali memenangkan pertandingan ini, karena sebenarnya mereka cukup diuntungkan karena bermain lebih awal di saat rival mereka yang berada di bawahnya, yakni Delta Sidoarja baru akan memainkan pertandingannya pada malam nanti menghadapi Persib. Dan pergantian pemain yang terakhir atau yang ketiga dilakukan oleh PSMS Medan. Ditarik keluar Octavianus Maniani, digantikan oleh Michel Nere, putra dari Ruli Nere. Ya, kita melihat memang di sini pelatih Rudy William Kelces mengutamakan kecepatan. Michel Neri juga pemain yang memiliki kecepatan tinggi, dan juga melihat kondisi seorang Octavianus Maniani yang kerap melakukan pelanggaran dan juga sudah kehabisan bensin untuk terus-menerus berlari. Komangatnya kembali ke tengah. Leo Zada masih membentur badan Pugliara. Edi Sibung, masih Edi Sibung. Edi Sibung, masih Edi Sibung.
Michel Nere. Masih Michel. Kembali ke Leozada. Edi Sibung dari sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri pertahanan Persija Jakarta melepaskan umpan. Leozada. Mario Kostas. Masih Kostas bermain 1, 2, 3 pemain-pemain PSMS Medan. Iya, mencoba Michel untuk Nere. membongkar pertahanan Persija. Akhirnya bisa dibentangkan oleh Ebanda Herman. Satu upaya yang dilakukan oleh para pemain PSMS gagal dilakukan dan kini justru bola beralih ke Persija. Iko Mangatyana lebar ke kiri kali ini. Kembali Kostas. Andika Yudhistira tampaknya. Tampak hampir semua pemain PSMS Medan maju ke kotak penalti Persija. Penting bagi mereka tentunya untuk mencetak gol. Siap-siap Esteban Gien, Komangatyana. Masih selamatkan oleh Abanda Herman. Bambang Pamungkas digagalkan oleh Michel Nere. Fabio Lopez. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Aun Karbini terhadap Fabio Lopez. Pugliara. Danan Puspito. Jauh ke Fabio Lopez. Namun lebih dekat ke Ramadhani. Esteban Gien. Serangan balik PSMS. Oh, terlalu keras. Umpan yang dilepaskan oleh Esteban Gilen. Sebuah direct pass yang tadi sebenarnya coba dilepaskan oleh Esteban. Namun bola meluncur begitu deras. Robertinho Pugliara dari sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri pertahanan PSMS Medan. Ismet Sofian mengangkat bola ke kotak penalti. Masih ada Edi Sibung. Leozada. Michel Nere. Kembali. Dipatahkan oleh Danan Puspito. Pugliara. Kita melihat kembali sebuah pelanggaran kepada Bambang Pamungkas tampaknya oleh Michel Nere memberikan peluang bagi Persija Jakarta. Kita melihat bagaimana Bambang diapit oleh dua pemain tadi dan kembali sebuah posisi yang sangat familiar bagi Bambang Pamungkas dan juga Ismet Sofian. Apakah akan terlahirkan malapetaka bagian kedua di gawang seorang Marcus Horizon? Ya, kembali situasi berbahaya harus dialami oleh PSMS Medan. Bola dihadapi oleh Njangka dan kita tahu bahwa pemain ini memiliki tendangan yang sangat keras. Pianjanka masih jauh di atas Mister Gawang Marcus Horizon. Sebuah placing ball dari Pianjanka. Ya. Dia lebih memilih untuk melakukan placing. Dia lebih memilih untuk mencoba memutar bola tersebut dengan harapan bola melengkung yang dia lepaskan ini akan menuju pojok sebelah kiri dari penjaga gawang Marcus Horizon. Bukan sebuah tendangan menyusur tanah yang keras yang biasanya dilepaskan oleh Njangka. 1-1 kedudukan sementara Persija melawan PSMS Medan. Gol pertama diciptakan oleh Leonardo Martinzada dari PSMS Medan pada babak pertama di menit ke-24. Gol balasan Persija Jakarta diciptakan oleh Greg Nwakolo pada babak kedua di menit ke-66. Bambang Pamungkas, pemain yang baru masuk di babak kedua, menggantikan Aliudin.
Aun Karbini. Mulai kehabisan waktu para pemain PSMS Medan. Bisa dilihat dari waktu yang ditunjukkan 4 menit waktu reguler. Dan sudah dikerahkan semua kemampuan. Masih juga bertahan para pemain Persija untuk menggagalkan usaha tim Ayam Kinantan untuk meraih kemenangan. Dan juga sebuah keputusan yang bijaksana dari pelatih Danurwindo untuk memainkan pemain-pemain inti seperti Bambang Pamungkas, kemudian juga M. Ilham, dan tentunya seorang Robertinho Pugliara. Wow, iya lagi-lagi. Sangat berbahaya. Dan memang bagi Persija tentunya kemenangan tetap menjadi sesuatu yang sangat penting karena biar bagaimanapun pertandingan menghadapi PSMS ini memiliki gengsi yang sangat tinggi di mana Persija pada saat ini lebih berada pada posisi yang sangat baik dibandingkan dengan PSMS Medan yang tengah menghadapi ancaman degradasi. Namun bagi PSMS sendiri tentunya jika mereka hanya mampu meraih hasil imbang, ini juga tentunya merupakan hasil yang cukup maksimal. Artinya di saat posisi mereka yang pada saat ini berada di bawah, maka bisa mendapatkan 1 poin dalam laga tandang menghadapi Persija. Tentunya merupakan sesuatu yang cukup menggembirakan. Leo Zada, kembali serangan dari PSMS Medan. Terjatuh Zada, bukan pelanggaran. Abanda Herman, Muhammad Ilham. Serangan balik Persija cepat. Kembali Persija. Muhammad berbahaya. Ilham berbahaya. Terjatuh Muhammad Ilham. Ya, kita melihat di sini bagaimana Muhammad Ilham ingin mengambil kesempatan dengan majunya seorang Marcus Horizon, ingin mencoba meraih penalti, namun juga wasit Ain Suharlan sangat waspada. Ya, kita lihat melihat dalam tayang ulang. ya di sini bola yang diberikan dari Greg Nwokolo, Muhammad Ilham. Ya, jelas sekali di sini kita melihat tidak ada usaha dari Marcus menjatuhkan M. Ilham. Mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan Muhammad Ilham. Menghasilkan tendangan pojok yang ketujuh bagi Persija. Kembali mampu ditepis oleh Marcus Horizon. Masih Persija, Danan Puspito. Mengangkat bola ke depan gawang, Danan Puspito. Lebih dekat ke Marcus Horizon. Masih 1 sama kedudukan sejauh ini. Memasuki menit-menit akhir jalannya babak kedua. Ya, menit-menit yang tentunya akan sangat rawan. Bukan saja bagi PSMS Medan, tapi juga bagi Persija. Karena di tengah konsentrasi yang tentunya sudah mulai menurun, maka lini pertahanan akan menjadi sangat rawan. Kredit poin tentunya kepada kedua tim yang sudah mengeluarkan segala kemampuan dan juga tenaga di pertandingan sore hari ini. Terlihat bagaimana para pemain begitu gigih untuk merebut setiap bola dan mencoba memberikan hasil maksimal yaitu kemenangan dan 3 poin. Namun tampaknya pertandingan yang akan berakhir pada stalemate 1-1. Robertinho Pugliara, pemain yang berasal dari Argentina, masih berusia 25 tahun. Telah menciptakan 4 gol sejauh ini di Jarum Indonesia Super League. Mario Kostas, cepat kita lihat Kostas, masih Kostas. Ditutupi oleh Abanda Herman. Danan Puspito kali ini. Muhammad Ilham. Cepat kita lihat Muhammad Ilham, lepaskan umpan ke tengah. Greg Nwokolo dan Fabian Lopez. Masih gagal. Iya, kita lihat entah apa yang ada di benak oleh Fabio Lopez di saat sebuah peluang, kita lihat sebuah peluang Seharusnya sangat, dan gol. bola sudah berada di kakinya, Iya. hanya karena tendangan yang tidak terarah Banda Herman mengangkat bola ke depan gawang. membuat peluang yang diperoleh Persija di menit-menit terakhir ini terbuang percuma. Dan ya, setidaknya kita bisa melihat sampai sejauh mana kualitas yang dimiliki oleh Fabio Lopez, seorang striker yang harusnya begitu dingin dan begitu memiliki naluri yang sangat tinggi pada saat berada di depan gawang. Namun kita tidak melihat naluri itu ada pada seorang Fabio Lopez.
Komang Adiana, Esteban Gien, Andika Yudhistira. Berbahaya. Masih Andika Yudhistira. Oh. Jatuh Andika. Ya, bukan pelanggaran tampaknya. Muhammad Ilham. Serangan balik Persija. Greg Nwokolo. Pendek saja ke Pugliara. Lepaskan umpan lambung ke depan. Bambang Pamungkas. Oh, Ya, kita melihat di sini tampaknya apakah sebuah offside kepada Bambang Pamungkas? ya tampaknya ada Pelanggaran. pelanggaran yang tadi dilakukan oleh Bambang. Ya, tampaknya kita melihat iya, memang kaki yang terlalu tinggi. tinggi ya. Iya. Terlalu tinggi kaki yang tadi diangkat oleh Bambang Pamungkas. Kita lihat. Timing yang cukup tepat dari Marcus Horizon menyambut Iya. bola. Ya, namun sedikit keraguan tentunya kita melihat kaki Bambang yang sebenarnya tidak mengenai tangan seorang Marcus Horizon. Beberapa detik lagi, babak kedua akan segera berakhir. Kedudukan sementara masih 1-1 melalui gol yang diciptakan oleh Leo Zada. Gol balasan Persija melalui Greg Nwokolo dan wasit Eng Suarlan baru saja menemukan peluit panjangnya. Pertanda bahwa 2 kali 45 menit telah berakhir. Kedudukan akhir 1-1 Persija dan PSMS Medan. Mitra sepak bola, jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super.